Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Kaum muslimat peserta kajian kuliah WhatsApp pengurus daerah Salimah Purbalingga yang Allah muliakan. Kalimat syukur tiada jemu-jemu kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia rahmat yang diberikan kepada kita, termasuk yang patut dan sangat kita syukuri hari ini, malam ini adalah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai di penggal ketiga 10 terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan 10 terakhir di bulan Ramadan ini dapat kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya dengan meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Salawat dan salam kita sampaikan ke ruh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, dalam kesempatan yang tentu saja mulia, kita akan membicarakan satu tema yang sangat penting yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, bahwa Ramadan itu bukan hanya cerita soal puasa saja, bukan hanya cerita mengenai sholat tarawih saja, tapi ternyata bulan Ramadan itu juga ada satu tema penting yang sangat perlu kita bahas, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sampai-sampai karena pentingnya Lailatul Qadar ini, ma'asyiral mu'minat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang menjelaskan mengenai apakah yang terkandung dari Lailatul Qadar sebagai anugerah bagi kita umat Islam. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar dan apa kemuliaan Lailatul Qadar itu. Yang kedua, apa persiapan untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar, sekaligus amalan apa saja yang sangat dianjurkan ketika kita sedang berada di tengah-tengah malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, ma'asyiral mu'minat, kita akan membahas hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Lailatul Qadar yang akan kita bahas pada bagian yang ketiga ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ini kita ketahui merupakan bahasa Arab yang terdiri dari dua penggal kata. Yang pertama Lailah, yang kedua Al-Qadar. Lailah artinya malam, Al-Qadar artinya kemuliaan. Kalau kita satukan maknanya, Lailatul Qadar berarti malam kemuliaan. Mengapa disebut Lailatul Qadar itu sebagai malam kemuliaan? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rata-rata usia kita yang pendek ini diperbandingkan dengan usia umat-umat sebelum Rasulullah yang usianya bisa mencapai ratusan tahun. Tapi meskipun usia kita ini pendek, tetapi amal ibadah kita kualitasnya tidak kalah dengan umat-umat terdahulu yang melaksanakan ibadah
yang diberi usia yang sangat panjang. Kita umat Rasulullah ini kan rata-rata usianya, kalau sudah masuk usia 60 tahun itu sudah warning. Kalau lebih dari 63 tahun itu namanya bonus. Di usia kita yang sangat-sangat itu, di usia kita yang sangat pendek itu, tentu saja amal ibadah yang kita lakukan pun terbatas. Maka datangnya Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, untuk memuliakan kita, agar saat kita kembali kepada Allah nanti, amal ibadah kita itu banyak. Bukankah Lailatul Qadar kemuliaannya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, dari mulai terbenamnya matahari sampai nanti terbitnya fajar, sama seperti orang yang beribadah 83 tahun 4 bulan. Ibadahnya tidak terputus-putus. Lawang sekarang kita akui saja, kalau kita sholat 5 waktu sehari semalam itu, paling kan kalau dihitung rata-rata hanya 25 menit. Persolatkan 5 menit. Berarti kalau kita hanya bersandar kepada sholat kita sajakan, sepertinya ada yang kurang. Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, itu cara Allah memuliakan kita. Bagi yang sudah memperoleh Ramadan lebih dari 10 kali, jika setiap 1 kali Ramadan dia memperoleh Lailatul Qadar, berarti 83 tahun 4 bulan dikali 10, sudah 840 tahun sekian itu. Orang beribadah selama itu mana ada. Maka ma'asyiral mu'minat, datangnya Lailatul Qadar ini benar-benar cara Allah untuk memuliakan kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat yang meskipun usianya pendek tapi difasilitasi oleh Allah dengan sarana-sarana kemuliaan melalui ibadah yang lamanya melebihi jatah usia kita sebagai manusia biasa. Makna yang kedua, ma'asyiral mu'minat, Lailatul Qadar ini bisa juga disebut sebagai Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi atau malam keberkahan. Yang langsung menyebut bahwa Lailatul Qadar itu sebagai malam keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi atau malam yang penuh dengan keberkahan. Yang dimaksud dengan malam keberkahan itu adalah malam Lailatul Qadar. Berkah artinya bertambah, sebab makna berkah adalah siyadah, pertambahan. Maka siapapun yang memperoleh kemuliaan Lailatul Qadar, sesungguhnya dia memperoleh tambahan amal dari rata-rata amal ibadah yang dilakukan oleh manusia biasa. Dengan demikian, dengan memperoleh Lailatul Qadar, sesungguhnya kita memperoleh 2 hal yang sangat penting. Yang pertama, kita memperoleh kemuliaan. Yang kedua, kita memperoleh keberkahan. Yang berikutnya, ma'asyiral mu'minat, apakah yang perlu kita persiapkan untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar? Dan amal ibadah apa saja yang sangat dianjurkan
bagi seorang mukminat terutama saat berlangsungnya Lailatul Qadar ini. Yang pertama kita siapkan tentu saja adalah keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan ini menempati nilai puncak. Dalam bahasa yang lain juga bisa disebut dengan ridha. Oleh karena itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita senantiasa berzikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi kami. Maka keikhlasan menjadi persiapan awal yang kita lakukan menjelang datangnya Lailatul Qadar ini. Yang berikutnya selain keikhlasan adalah mujahadah, mempersiapkan diri kita secara sungguh-sungguh dengan melakukan pengkondisian baik di lingkungan rumah kita, diri kita, untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul tercinta kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah diterangkan di dalam hadis bahwa Rasul itu apabila sudah datang 10 akhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan sarung beliau, wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah, menghidupkan malam-malam 10 akhir di bulan Ramadan. Itu dua hal yang sekurang-kurangnya dapat kita lakukan sebagai persiapan untuk menghadapi Lailatul Qadar. Lalu yang berikutnya, bagaimana kita menyiapkan amal saat berlangsungnya Lailatul Qadar. Amal apa sajakah yang sangat dianjurkan bagi seorang mukminat saat datangnya Lailatul Qadar ini? Yang pertama adalah salat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengenai kemuliaan orang yang melaksanakan salat pada Lailatul Qadar itu. Kata Rasul, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang melaksanakan salat di Lailatul Qadar, lalu salat yang dia laksanakan itu berdasarkan keimanan kepada Allah dan semata-mata mengharapkan keridhaannya, bukan mengharapkan yang lain, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka salat menjadi amal ibadah yang cukup penting yang kita bisa prioritaskan ketika kita berada di malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Selain salat, amal ibadah yang lain yang bisa kita lakukan adalah zikir. Zikir di sini adalah melakukan zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama itu adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jika sebelum bulan Ramadan kita biasa mengkhatamkan Al-Quran sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, khusus untuk bulan suci Ramadan, apalagi 10 akhir di bulan Ramadan itu
minimal juga kita bisa menyelesaikan 1 kali khatam Al-Quran. Al-Quran menjadi amalan yang penting saat datangnya Lailatul Qadar itu, sebab kita pun mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di dalam keterangan ayat yang tadi kita baca juga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Maka ada korelasi hubungan yang sangat erat antara Lailatul Qadar dengan Al-Quran. Maka tilawah Al-Quran menjadi bagian dari ibadah yang tentu sangat diprioritaskan bagi orang yang ingin menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tentu saja bacaan Quran yang kita lakukan di malam-malam yang kita harapkan menjadi malam Lailatul Qadar itu bukan orang yang asal membaca Al-Quran untuk mengejar target paling banyak, sehingga dia membaca Al-Quran dengan tidak mematuhi kaidah-kaidah tajwid, dibaca dengan sangat cepat. Bukankah ada perintah yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam interaksi dan hubungan kita dengan Al-Quran, agar saat kita membaca Al-Quran hendaklah cara kita membaca dengan cara tartil. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan, membacanya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Meskipun kita menginginkan dan menargetkan bisa khatam 1 kali di 10 terakhir di bulan Ramadan, tetapi hendaknya bacaan yang kita lakukan tetap mematuhi kaidah-kaidah di dalam ilmu tajwid. Yang ketiga, ma'asyiral mukminat rahimakumullah, yang dapat kita lakukan amal ibadah ketika berlangsungnya Lailatul Qadar itu adalah doa. Kenapa doa? Sebab istri Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in adraktu lailatul qadr ma qultu fiha ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, jika aku memperoleh Lailatul Qadar, doa apa yang terbaik aku bacakan saat Lailatul Qadar itu? Quli, bacalah kata Rasulullah, Allahumma inni afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, maka ampunilah, maafkanlah kami ya Allah. Setelah mencermati hadis ini, seorang tabi'in ulama yang sangat terkemuka bernama Sufyan Ats-Tsauri, beliau lalu menyampaikan testimoni beliau dengan mengatakan, ad-du'a'u fi lailatul qadar, berdoa pada malam Lailatul Qadar, ahabbu ilayya minas salah, lebih aku utamakan ketimbang salat. Artinya beliau lebih memperbanyak kuantitas berdoanya ketimbang jumlah rakaat salatnya. Yang beliau baca berbagai banyak doa, di antara doa yang tadi kami sampaikan, yang disampaikan
oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat datangnya Lailatul Qadar atau yang kita inginkan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka doa yang kita sampaikan, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ma'asyiral mu'minat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, hal-hal yang terkait dengan Lailatul Qadar adalah kapan sih datangnya Lailatul Qadar? Penentuan kapan turunnya Lailatul Qadar itu tidak dijelaskan secara tertentu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya Rasul memberikan batasan. Ini beliau sampaikan dengan dua istilah yang berbeda. Ketika beliau bertemu dengan Abi Sa'id Al-Khudri, lalu Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis mengenai kapan datangnya Lailatul Qadar, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iltamisuha fi asril awakhir min Ramadan. Dekap eratlah Lailatul Qadar itu pada 10 akhir di bulan Ramadan. Jadi yang dimaksud di sini adalah pada 10 akhirnya. Sedangkan saat beliau menyampaikan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, tapi dengan kalimat yang berbeda, taharrau, carilah Lailatul Qadar itu fil asril awakhir, pada 10 akhir di bulan Ramadan. Ada juga keterangan yang menyebutkan, yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi fi Ramadan, di bulan Ramadan. Faltamisuha fil asril awakhir, maka ambillah, dekap eratlah 10 akhir di bulan Ramadan itu. Fa innaha fi witr, karena dia berada di malam-malam yang ganjil. Ihda wa ishrin, pada malam ke-21, wa thalasi wa ishrin, malam ke-23, wa khamsi wa ishrin, malam 25, wa sabi wa ishrin, malam 27, wa tis'i wa ishrin, malam ke-29, au fi akhiri lailah, atau di malam terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ditentukan pada malam keberapa di 10 terakhir. Hanya hadis-hadis ini banyak berbicara bahwa annaha fi sab'i min al-ashr, annaha fil ashril awakhir, hanya saja Lailatul Qadar itu akan jatuh dan berlangsung pada 10 akhir di bulan Ramadan. Maka yang kita bisa lakukan adalah berusaha ikhtiar dengan cara agar 10 akhir di bulan Ramadan, malam-malamnya itu kita hidupkan dengan ibadah, seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya dengan ibadah salat, dengan zikir, dan dengan doa-doa yang tadi kita bahas. Hal yang berikutnya yang akan kita bahas juga mengenai kaitan dengan Lailatul Qadar ini adalah i'tikaf. I'tikaf ini kan amal ibadah yang sangat disunahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, di 10 akhir itu. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 187 Allah menyebutkan, wa antum akifuna fil masajid, sedang kalian itu sedang i'tikaf di dalam masjid. Berarti ada kaitan antara i'tikaf di dalam masjid dengan Lailatul Qadar. Iya,
kaitannya adalah bahwa di antara sarana-sarana untuk menghidupkan Lailatul Qadar adalah melakukan i'tikaf di dalam masjid. Apa ini maksud dengan i'tikaf? I'tikaf itu artinya al-muksu, berdiam di dalam masjid. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama waktu diam. Meskipun di dalam mazhab Syafi'i disebutkan al-lahzah, hanya sebentar saja kita berdiam di dalam masjid lalu kita niatkan beribadah kepada Allah, maka itu sudah disebut dengan i'tikaf. Hanya sayangnya ma'asyiral mukminat, kondisi kita saat ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tengah merebaknya COVID-19, mana umat istimana untuk mencegah menyebarnya virus tersebut, di antara protokol pencegahannya adalah menghindari kerumunan. Ya, kalau orang beriktikaf di dalam masjid kan tentu berkerumun, maka ada anjuran untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak di dalam masjid, di daerah-daerah yang memang zona merah itu. Hanya sekarang ada istilah yang menarik untuk dibahas, yaitu iktikaf di rumah. Yang namanya iktikaf itu di masjid, tidak ada istilah iktikaf di rumah. Kalau di rumah itu namanya ibadah. Maka apa hukumnya beribadah di dalam rumah di 10 akhir di bulan Ramadan karena menghindari penyebaran COVID-19 ini? Tentu jika masuk di zona merah kita tidak bisa beribadah di masjid, maka insya Allah di rumah pun dapat kita maksimalkan untuk kita jadikan sebagai sarana memperoleh Lailatul Qadar itu. Malam hari di rumah kita baca Al-Quran bersama dengan keluarga kita. Tapi kalau anak-anak ternyata tidak bisa dikondisikan karena memang watak anak-anak, ya anak-anak diistirahatkan dulu tidur, lalu kita baru memulai melaksanakan ibadah, baik melaksanakan sholat, baca Al-Quran, berdoa seperti tadi yang kami sampaikan, atau berzikir dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tahmid. Intinya adalah apa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, meneladani Rasulullah dengan ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malam-malam di Lailatul Qadar ini. Ma'asyiral mukminat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa pembahasan penting kita terkait dengan Lailatul Qadar ini. Semoga kita ini memperoleh kemuliaan yang disebut dengan Al-Qadar, keberkahan, memperoleh Lailatul Qadar di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga pula kita diberikan oleh Allah semangat dan spiritual yang kokoh dan tinggi agar kita ini merasa nyaman, semangat untuk mengisi 10 akhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi karunia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang dan keterbatasan di dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.